warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas Big Data Analytics, yaitu analisis pola interaksi pengguna Facebook menggunakan Apache Spark. Sebelum itu, uh, perkenalkan, saya Sofita Samara Akila dari NIM 3342423 dari kelas IKA 2A. Saya Eukaristia Banurea dari NIM 3.34244007. Lalu, yang pertama adalah latar belakang dan permasalahan. Perkembangan media sosial, khususnya Facebook, telah menghasilkan data dalam jumlah yang besar yang berasal dari aktivitas pengguna seperti like, komen, dan share pada setiap postingan. Data tersebut memiliki potensi besar untuk dianalisis guna memahami pola interaksi pengguna dan mengevaluasi performa konten yang dipublikasikan oleh sebuah halaman atau page. Namun, volume data yang besar dan struktur data yang kompleks menjadikan proses analisis dapat dilakukan secara efektif dengan metode konvensional. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi Big Data yang mampu mengolah data secara cepat dan efisien. Apache Spark dipilih dalam proyek ini karena kemampuannya dalam pemrosesan data skala besar secara terdistribusi serta dukungannya terhadap analisis data dan visualisasi. Melalui proyek ini, data Facebook dianalisis untuk memperoleh insight mengenai tingkat engagement pengguna terhadap berbagai jenis posting, status posting berbayar atau tidak, serta waktu publikasi konten. Hasil analisis diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan berbasis data dalam strategi pemasaran dan pengelolaan konten media sosial. Baik, adapun pertanyaan bisnis yang akan diselesaikan dari proyek ini, yang pertama ada jenis posting apa yang menghasilkan rata-rata total engagement tertinggi di Facebook. Ini untuk mengetahui konten yang paling efektif. Lalu yang kedua ada apakah posting berbayar menghasilkan engagement yang lebih tinggi dibandingkan posting non berbayar. Ini untuk mengevaluasi efektivitas iklan berbayar. Lalu yang ketiga ada pada jam berapa posting Facebook menghasilkan engagement tertinggi. Ini untuk menentukan waktu terbaik dalam mempublikasikan konten. Lalu yang keempat, bagaimana pola interaksi pengguna terhadap posting Facebook berdasarkan data historis. Ini untuk mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data. Lalu di sini kita menggunakan dataset Facebook Metrics. Facebook Metrics dataset merepresentasikan data historis postingan Facebook yang mencakup informasi mengenai jenis posting, waktu publikasi, status berbayar, serta berbagai metrik jangkauan, impresi, dan engagement pengguna. Dataset ini dirancang untuk menganalisis performa konten media sosial dan sangat relevan untuk studi sosial media analitik dan big data processing. Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah Facebook Metrics dataset yang diperoleh dari using machine learning repository. Salah satu repository dataset akademik yang banyak digunakan dalam penelitian dan pembelajaran data science. Untuk sumber dataset sendiri sudah tercantum di PowerPoint. Dataset ini dikumpulkan dari sebuah Facebook page resmi dan berisi data performa posting Facebook yang diukur melalui berbagai metrik interaksi pengguna. Jumlah record dan struktur data. Jumlah recordnya itu ada 500 posting Facebook. Jumlah fitur ada 19 fitur. Tipe datanya itu kombinasi data numerik dan kategorikal. Format file datanya itu CSV dengan delimiter titik koma. Setiap baris data merepresentasikan satu posting Facebook. Berikut untuk fitur-fitur datasetnya. Yang pertama ada page total likes. Jumlah total likes pada halaman Facebook yang saat postingan dipublikasikan. Yang kedua ada tipe, yaitu jenis posting Facebook seperti foto, video, link, atau status. Yang ketiga ada kategori. Kategori konten posting direpresentasikan dalam bentuk numerik. Lalu yang keempat ada post mode, yaitu bulan saat postingan dipublikasikan, antara 1 sampai 12 seperti Januari sampai Desember. Lalu yang kelima ada post weekday. Post weekday itu hari dalam 1 minggu saat postingan dipublikasikan, mulai dari 0 sampai 6. 0 itu mulai dari Senin hingga Minggu. Lalu yang keenam itu ada post hour, dan publikasi postingan 0 sampai 23. Lalu yang ketujuh ada paid, menunjukkan apakah posting merupakan posting berbayar atau tidak. 1 itu paid, 0 itu non-paid. Lalu ada lifetime post total reach, yaitu jumlah total pengguna Facebook yang melihat postingan tersebut. Lalu ada lifetime post total impression, total jumlah tampilan postingan termasuk tampilan berulang oleh pengguna yang sama. Lalu ada lifetime engaged user, yaitu jumlah pengguna yang melakukan interaksi terhadap postingan. Lalu ada lifetime post consumer, jumlah pengguna yang melakukan klik pada postingan. Lalu ada lifetime post consumption, yaitu total jumlah konsumsi konten seperti klik, foto view, link klik, dan lain-lain. Lalu ada lifetime post impression by people who have like your page, yaitu jumlah impresi dari pengguna yang telah menyukai halaman Facebook. Lalu ada lifetime post reach by people who like your page, yaitu jumlah pengguna yang telah menyukai halaman dan melihat postingan. Lalu ada lifetime people who have like your page and engage with your post, yaitu jumlah pengguna yang telah menyukai halaman dan berinteraksi dengan postingan.
Lalu yang ke-16 ada komen, yaitu jumlah komentar pada postingan, dan like, jumlah likes yang diterima postingan, dan yang terakhir ada share, yaitu jumlah share yang diterima oleh postingan. Berikutnya masuk ke bagian eksplorasi data. Tahap eksplorasi data ini dilakukan untuk memahami karakteristik dataset Facebook Matrix sebelum dilakukan analisis lanjutan dan visualisasi. Eksplorasi data ini bertujuan untuk memastikan struktur data sudah sesuai, mengetahui ukuran dataset, memahami distribusi nilai pada setiap fitur, serta mengidentifikasi potensi permasalahan pada data seperti nilai kosong atau ketidaksesuaian tipe data. Yang pertama itu dari tahapnya ada pemeriksaan struktur dan tipe data. Pemeriksaan struktur dan tipe data ini dilakukan menggunakan fungsi yang dapat dilihat dari kode di kanan. Pada APC Spark, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dataset terdiri dari kombinasi fitur numerik dan kategorikal. Sebagian besar fitur seperti page total like, post month, post hour, lifetime post total rate, serta metrik interaksi bertipe integer, sedangkan fitur type bertipe string yang mempresentasikan jenis posting Facebook. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa setiap fitur memiliki tipe data yang sesuai sehingga dapat digunakan dalam proses analisis statistik dan visualisasi data nantinya. Lalu ada tahap berikutnya itu pemeriksaan jumlah data. Jumlah total data dihitung menggunakan fungsi count ada juga dari kode yang ada di kanan. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa dataset Facebook Matrix ini terdiri dari 500 record, di mana setiap record mempresentasikan satu posting Facebook. Informasi ini memberikan gambaran mengenai ukuran dataset dan memastikan bahwa data yang digunakan cukup representatif untuk melakukan analisis pola engagement pengguna. Lalu tahap berikutnya ada statistik deskriptif. Ini dihitung menggunakan fungsi describe pada APC Spark. Statistik ini mencakup nilai rata-rata, standar deviasi, serta nilai minimum dan maksimum dari setiap fitur numerik. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai interaksi pengguna pada posting Facebook memiliki rentang yang cukup besar, terutama pada fitur lifetime post total reach, lifetime post total impression, dan like. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan performa yang signifikan antar posting. Selain itu, fitur kategorikal seperti type tidak memiliki nilai rata-rata dan standar deviasi karena bersifat non-numerik, yang merupakan kondisi normal dalam analisis statistik. Lalu selanjutnya ada data cleansing. Nah, yang pertama kita melakukan deteksi missing value. Pada tahap ini dilakukan pengecekan nilai kosong pada seluruh dataset Facebook. Proses ini dilakukan dengan menghitung jumlah nilai nol pada setiap kolom menggunakan fungsi agregasi di APC Spark. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat data yang hilang dan menentukan fitur mana saja yang membutuhkan penanganan lebih lanjut sebelum proses analisis dan visualisasi data. Berikut untuk kodenya. Hasilnya itu ditemukan beberapa kolom memiliki missing value seperti pada kolom page. Lalu, untuk penanganan missing value atau imputasi missing value, setelah proses deteksi dilakukan, penanganan missing value menggunakan metode imputasi. Nilai kosong pada fitur page, komen, dan share diisi dengan nilai 0 karena secara logis nilai tersebut menunjukkan tidak adanya iklan atau interaksi pengguna. Sementara itu, nilai kosong pada fitur like diisi menggunakan nilai median agar distribusi data tetap stabil dan tidak terpengaruh nilai ekstrim. Pendekatan ini dipilih untuk menjaga jumlah data tetap utuh tanpa menghapus record yang ada. Lalu yang terakhir ada validasi. Tahap terakhir adalah melakukan validasi untuk memastikan bahwa proses imputasi telah berhasil. Pengecekan ulang nilai kosong menunjukkan bahwa tidak terdapat missing value yang tersisa pada dataset. Berikut untuk kodenya. Lalu kesimpulan dari data cleansing ini, yang pertama, missing value berhasil ditangani dan tidak ada data yang dihapus. Lalu dataset siap untuk analisis dan visualisasi. Berikutnya ada transformasi dan encryption. Pada tahap ini, data yang telah dibersihkan diproses lebih lanjut agar memiliki representasi yang lebih informatif dan siap digunakan untuk analisis lanjutan. Proses ini mencakup penambahan fitur turunan serta transformasi format data agar sesuai dengan kebutuhan analisis dan pemodelan menggunakan APC Spark. Ini dalam engagement-nya itu tahap pertama ada penambahan total engagement. Dilakukan penambahan fitur baru berupa total engagement yang merupakan hasil penjumlahan dari jumlah like, komen, dan share. Fitur ini ditambahkan untuk mempresentasikan tingkat interaksi pengguna terhadap setiap posting Facebook dalam satu metrik yang lebih mudah dianalisis. Penambahan fitur ini bertujuan untuk menyederhanakan analisis performa konten tanpa menghilangkan informasi penting dari data asli. Untuk kodenya dapat dilihat di sebelah kiri bawah dan untuk outputnya sendiri ada di bagian kanan bawah. Lalu ada transformasi yaitu encoding dan representasi fitur. Dataset Facebook memiliki kolom categorical type, misalnya foto, status, link, dan video. Karena APC Spark hanya dapat memproses data numerik untuk analisis lanjutan dan pemodelan, maka di sini dilakukan encoding variabel kategorikal menggunakan teknik label encoding. Setiap kategori pada kolom type diubah menjadi nilai numerik unik melalui proses indexing. Transformasi ini memastikan bahwa data memiliki format yang sesuai untuk analisis lanjutan dan pemodelan berbasis APC Spark.
Untuk kodenya sendiri ada terlihat di bagian kiri bawah dan outputnya ada di sebelah kanan bawah. Lalu ada analisis engagement berdasarkan jenis posting. Dilakukan analisis dengan mengumpulkan data berdasarkan jenis posting type. Rata-rata total engagement dihitung untuk setiap jenis posting guna mengidentifikasi tipe konten yang paling efektif dalam menarik perhatian pengguna. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak semua jenis posting menghasilkan tingkat engagement yang sama. Beberapa tipe posting cenderung memiliki rata-rata interaksi yang lebih tinggi, yang mengindikasikan bahwa format konten berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan pengguna. Visualisasi dalam bentuk grafik batang digunakan untuk menampilkan perbandingan antar jenis posting secara jelas dan intuitif, sehingga perbedaan performa dapat dengan mudah diamati. Untuk kodenya sendiri berada di kiri bawah dan outputnya berada di bawah. Lalu untuk visualisasi datanya, grafik ini menampilkan rata-rata total engagement untuk setiap jenis posting Facebook, yaitu mulai dari video, status, foto, dan link. Nilai pada sumbu vertikal menunjukkan besarnya rata-rata engagement, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan jenis posting. Berdasarkan grafik, posting berjenis video memiliki nilai rata-rata engagement paling tinggi. Lalu, posting berjenis status dan foto memiliki nilai rata-rata engagement yang berada di tingkat menengah dan relatif mendekati satu sama lain. Lalu, posting berjenis link memiliki nilai rata-rata engagement paling rendah dibandingkan jenis posting lain. Dengan demikian, grafik ini memperlihatkan adanya perbedaan tingkat rata-rata engagement antar jenis posting berdasarkan data historis Facebook. Lalu ada hasil analisis yang kedua, yaitu analisis paid versus non-paid post. Analisis berikutnya membandingkan performa posting berbayar dan tidak berbayar. Rata-rata total engagement dihitung untuk kedua kategori tersebut guna mengevaluasi efektivitas penggunaan fitur promosi berbayar. Hasil analisisnya menunjukkan adanya perbedaan tingkat engagement antara posting berbayar dan tidak berbayar. Posting berbayar cenderung memperoleh interaksi yang lebih tinggi, yang mengidentifikasikan bahwa promosi berbayar dapat meningkatkan jangkauan dan keterlibatan pengguna terhadap konten. Perbedaan ini nantinya akan divisualisasikan menggunakan grafik batang sehingga dampak status berbayar terhadap engagement dapat dianalisis secara visual. Untuk kodenya sendiri dapat dilihat di kiri bawah dan outputnya di kanan bawah. Nah, ini bagian visualisasi datanya. Dari grafik ini menampilkan perbandingan rata-rata total engagement antara posting berbayar dan posting tidak berbayar pada data Facebook. Sumbu horizontal menunjukkan status paid dengan nilai 0 untuk posting tidak berbayar dan 1 untuk posting berbayar. Sedangkan sumbu vertikal menunjukkan rata-rata total engagement. Berdasarkan grafik ini diketahui bahwa posting berbayar memiliki nilai rata-rata engagement yang lebih tinggi dan posting tidak berbayar memiliki nilai rata-rata engagement yang lebih rendah. Dengan demikian, grafik ini menunjukkan adanya perbedaan rata-rata engagement antara posting berbayar dan tidak berbayar berdasarkan data historis Facebook. Lalu berikutnya ada analisis waktu posting berdasarkan jam. Selain atribut konten, waktu posting juga dianalisis untuk mengetahui jam unggah yang paling optimal. Data dikelompokkan berdasarkan jam posting atau post hour dan dihitung rata-rata total engagement pada setiap jam. Hasil analisis menunjukkan adanya pola fluktuasi engagement sepanjang waktu. Beberapa jam tertentu menunjukkan tingkat engagement yang lebih tinggi dibandingkan jam lainnya, yang mengindikasikan adanya periode waktu optimal untuk mempublikasikan konten di Facebook. Visualisasi dalam bentuk grafik garis digunakan untuk menampilkan trend engagement berdasarkan jam posting, sehingga pola kenaikan dan penurunan interaksi dapat diamati dengan lebih jelas. Untuk kodenya berada di kiri bawah dan outputnya berada di kanan bawah. Lalu untuk visualisasi datanya sendiri, grafik ini menampilkan rata-rata total engagement berdasarkan jam posting pada data Facebook. Sumbu horizontal menunjukkan jam posting, lalu sumbu vertikal menunjukkan rata-rata engagement. Setiap titik merepresentasikan nilai rata-rata engagement pada jam posting tertentu dan garis menghubungkan nilai tersebut untuk memperlihatkan perubahan antar jam. Berdasarkan grafik tersebut, nilai rata-rata engagement bervariasi pada setiap jam posting. Lalu terdapat puncak engagement tertinggi pada salah satu jam tertentu, yaitu sekitar jam 5. Beberapa jam menunjukkan nilai engagementnya relatif lebih rendah dibandingkan jam lainnya. Secara keseluruhan, grafik memperlihatkan fluktuasi engagement sepanjang waktu posting berdasarkan data historis. Baik, sampai ke kesimpulan, proyek ini menunjukkan bahwa APC Spark dapat digunakan secara efektif untuk mengelola dan menganalisis data interaksi pengguna Facebook dalam jumlah besar. Melalui tahapan transformasi dan engagement data, kualitas dataset berhasil ditingkatkan sehingga siap digunakan dalam analisis deskriptif dan visualisasi. Hasil analisis menunjukkan adanya variasi tingkat engagement pengguna berdasarkan jenis posting, status berbayar, dan waktu publikasi konten. Temuan ini membuktikan bahwa pemanfaatan data historis media sosial melalui teknologi big data mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai pola interaksi pengguna, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam strategi pemasaran dan pengolahan konten media sosial. Berikut saja pembahasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tapi tadi ini loh, Kil. Yang mana? Aku. Tadi sudah berapa, Neo? Gak apa-apa, aku potong sih. Cuman tadi aku ada yang typo loh, Kil. Gak apa-apa. Bukan, yang bagian dataset yang digunakan itu tadi kamu bacanya 19 fitur kan
Kan aslinya 18 fitur. Makanya gak mau gak sih? Ya gak apa-apa. Yowes, aku potong ya, sih ya. Oke, semangat. Bye bye, Ini Kil.